Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Arthur Naibaho dengan NIM 33362010032. Video ini akan membahas tentang kesetimbangan kimia part 1 yang akan membahas topik sebagai berikut. Pertama, yaitu pengertian dari kesetimbangan kimia. Kedua, itu syarat dari kesetimbangan kimia. Ketiga, itu ketetapan dari kesetimbangan kimia. Dan keempat, itu the reaction quotient atau hasil bagi reaksi. Yang kelima itu hubungan Kc dengan Kc. Sebelum kita masuk dalam pengertian, mari kita pahami dulu pendahuluannya. Perhatikan reaksi di bawah ini. A plus B sama dengan C dengan panah sarah. A dan B yang posisinya di sebelah kiri panah sarah disebut sebagai reaktan. Apabila A dan B tadi bercampur membentuk C berlangsung dalam 1 menit, setelah 1 menit, A dan B sudah tidak ada karena semuanya sudah membentuk C. C yang ada di sebelah kanan panah disebut dengan produk. Jadi setelah 1 menit senyawa C terbentuk. Reaksi seperti ini disebut dengan reaksi sarah. Jika hasil reaksi sudah terbentuk, artinya reaksi sudah selesai. Kita lihat lagi reaksi pembentukan C dari A dan B jika reaksinya itu reaksi kesetimbangan. A plus B sama dengan C dengan panah dua arah. Misalkan reaksi A campur B membentuk C. Jika ternyata beberapa detik kemudian si C kembali lagi membentuk A dan B, maka reaksi inilah disebut dengan reaksi bolak-balik atau reversible. Setelah beberapa detik A dan B terbentuk, lalu kembali terbentuk C, begitu juga sebaliknya, terus-menerus. Reaksi semakin lama semakin berkurang saat akan membentuk C. Laju A dan B disebutnya laju pengurangan karena mereka semakin berkurang. Kemudian C semakin lama semakin bertambah sehingga laju reaksinya disebut laju pertambahan. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa pengertiannya kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah sering berjalannya waktu. Biasanya keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi. Syarat dari kesetimbangan kimia yaitu pertama, reaksi berlangsung secara reversibel atau bolak-balik, artinya laju pembentukan produk sama dengan laju penguraian reaktan. Sistem dalam keadaan tertutup artinya tidak ada zat yang keluar atau masuk pada sistem. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang tertutup atau tidak berubah-ubah atau tetap ya. Ketiga, itu bersifat dinamis artinya mikroskopis. Reaksinya berlangsung terus-menerus dalam dua arah dan secara makroskopis tidak menunjukkan terjadinya perubahan pada sistem. Artinya, secara mikroskopis atau tidak kasat mata, reaksinya terus-menerus berjalan. Walaupun secara makroskopis atau kasat mata, senyawanya terlihat tetap atau sama. Tetapan kesetimbangan kimia. Ya, tetapan kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dan ketetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Kesetimbangan homogen. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata homogen, kesetimbangan ini merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan juga reaktannya berasal dari fase yang sama, yaitu seluruhnya gas atau seluruhnya cairan. Seperti di bawah ini. A kecil A besar gas, tambah B kecil B besar gas, reaksi reversibel C kecil C besar gas, tambah D kecil D besar gas. Gas ini bisa diubah jadi aki, tapi semuanya harus aki semua. Jadi A kecil A besar aki, tambah B kecil B besar aki, reaksi reversibel C kecil C besar aki, tambah D kecil D besar aki. Maka nilai kesetimbangan konsentrasinya disusun sebagai berikut. Kc sama dengan C pangkat C kecil D pangkat D kecil dibagi atau per A besar pangkat A kecil
dan B besar pangkat B kecil. KC, yaitu tetapan kesetimbangan A molaritas zat A, B molaritas zat B, C molaritas zat C, dan D molaritas zat D yang memiliki satuan molaritas. Atau M. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan memiliki fase yang berbeda, di mana yang hanya mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya unsur berwujud gas dan cairan. Misalnya sebagai berikut. A kecil A besar aki tambah B kecil B besar solid. Reaksi reversibel C kecil C besar solid tambah D kecil D besar gas. Maka nilai kesetimbangan konsentrasinya disusun sebagai berikut. Kc sama dengan D besar pangkat D kecil per A besar pangkat A kecil. Kc yaitu tetapan kesetimbangan, dan A itu molaritas zat A, dan D itu molaritas zat D. Contoh soal kesetimbangan. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. CaCO3 solid tambah 2H2O liquid. Reaksi reversibel Ca dalam kurung OH2 aki atau cairan tambah H2CO3 aki. Tentukan rumus tetapan kesetimbangannya. Koefisien persamaan reaksinya itu yaitu 1, 2, 1, 1. Bisa dilihat dari senyawa-senyawanya. CaCO3 tambah 2H2O1. 2H2O itu artinya kan 1 sama 2. Itu. CaOH2 itu 1, H2CO3 itu 1. Maka Kc sama dengan CaOH2 pangkat 1 dan H2CO3 pangkat 1 per 1. Jadi hasilnya adalah CaOH2 dan H2CO3. Reaction quotient. Dalam kimia, hasil bagi reaksi atau reaction quotient berhubungan dengan jumlah produk dan reaktan. Dalam reaksi kimia, pada suatu titik waktu tertentu, jika hasil reaksi dibandingkan dengan konstansa keseimbangan, arah reaksi dapat diketahui. Contoh masalah ini menunjukkan bagaimana menggunakan hasil bagi reaksi untuk memprediksi arah reaksi kimia terhadap kesetimbangan. Gas hidrogen dan yodium bereaksi bersama untuk membentuk gas hidrogen iodida. Persamaan untuk reaksi ini yaitu H2 gas tambah I2 gas sama dengan reaksi reversibel 2HI gas. Konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini adalah 7,1 kali 10 pangkat 2 pada 25 derajat Celcius. Jika konsentrasi gas saat ini yaitu H2 0 sama dengan 0,81 molar, I2 0 sama dengan 0,44 molar, dan H1 0 sama dengan 0,58 molar. Ke arah mana reaksi akan bergeser untuk mencapai equilibrium atau kesetimbangan? Untuk memprediksi arah kesetimbangan reaksi, hasil bagi reaksi digunakan. Hasil bagi reaksi atau Q dihitung dengan cara yang sama seperti konstanta kesetimbangan. K kali Q menggunakan konsentrasi saat ini atau awal. Bukan konsentrasi kesetimbangan yang digunakan untuk menghitung K. Setelah ditemukan, hasil bagi reaksi dibandingkan dengan konstanta kesetimbangan. Jika Q kanan, jika Q lebih besar sama dengan K, maka ada lebih banyak produk yang hadir daripada equilibrium, dan reaksi akan perlu menghasilkan lebih banyak reaktan menggeser ke reaksi ke kiri. Jika Q sama dengan K, maka reaksi sudah berada pada kesetimbangan kimia dan tidak ada pergeseran. Langkah 1 itu temukan Q. Q sama dengan HiO 0 pangkat 2 dibagi H2 0 kali I2 0. Q sama dengan 0,58 M pangkat 2 dibagi 0,81 kali 0,44. Q sama dengan 0,94.
Nah, setelah ditemukan Q, langkah kedua yaitu bandingkan Q dengan K. K sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 2 atau 710. Q sama dengan 0,94. Q kurang dari K. Seperti yang dibahas tadi, kalau misalnya Q kurang dari K, reaksi akan bergeser ke kanan untuk menghasilkan lebih banyak gas hidrogen iodida untuk mencapai kesetimbangan. Hubungan Kc dengan Qc. Di awal telah dijelaskan adanya reaction quotient atau Qc, yaitu perbandingan konsentrasi reaktan dan produk sebelum mencapai kesetimbangan. Jika Qc lebih besar dari Kc, maka reaksi bergeser dari kanan ke kiri untuk setimbang. Sedangkan jika Qc lebih kecil dari Kc, maka reaksi bergeser dari kiri ke kanan untuk seimbang. Jika Qc dan Kc memiliki nilai yang sama, artinya reaksi tersebut berada dalam kesetimbangan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.